sholat sunnah wudhu kalau memang belum, nggak mungkin sholat istisqa, tidak disunahkan. Habis sholat subuh wudhu lagi je batal, beres wudhu sholat sunnah wudhu. Kalau saya perhatiin, pernah saya nanya pada waktu di Abuya ya, pada waktu pesantren di Abuya, saya ngeliat anak-anak Abuya, Abah Muhtadi, Abah Murtado itu sholat sebelum sholat sunnahnya, sebelum khutbah itu lama gitu, ruku lama, i'tidal lama, sujud lama. Kata saya, sholat apa itu ya? Iya, sebab kalau nggak salah khutbah itu dimulainya 12:30 gitu. Jadi ajannya mah tetap ajannya mah di pas duk juhur ajan, tapi Kakmur itu naiknya jam 12:30 khutbah, patok 12:30 aja udah naik gitu. Nah sebelum melaksanakan khutbah di situ sholat lama tuh anak-anak Abuya. Saya nanya ke santri, itu sholat apa itu anak Abuya? Abah Mur. Ternyata katanya sholat tasbih di situ. Iya. Kalau kita mah sholat tasbih di waktu-waktu itu ketinggalan. Bisa kita sholat tasbih belum beres, sholat Jumat udah budal. Kalau kita mah ya emang udah disiapin waktunya kalau di Abuya mah. Ternyata mungkin Abuya juga, Abuya sepuh almarhum, ketika sholat tasbih tuh hari Jumat di waktu-waktu itu gitu. Jadi udah masuk waktu zuhur sebelum melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, sholat yang haram dikerjakan di waktu makruh tahrim, yukrohu tahriman sholatun laha sababun mutaakhirun, yaitu sholat yang mempunyai sabab mutaakhir gitu. Sholat yang mempunyai sabab mutaakhir. Seperti mana sabab mutaakhir? Artinya sabab, makanya kita melaksanakan sholat sunnah karena ada sabab. Sebabnya mutaakhir. Mutaakhir apa? Akhir. Jadi sholat dulu baru sebab, gitu ya. Sholat dulu baru sebab. Nah, namanya sebab mutaakhir. Contohnya apa? Karok atais tikhorotin, seperti sholat 2 rakaat sholat istikhoroh. Sholat 2 rakaat istikhoroh itu kan disebutnya sholat sunnah. Sholat sunnahnya yang mempunyai sabab, sababnya mutaakhir. Kalau kita mau istikhoroh, ya pengen mimpi pilihan kita, ini terima jangan, mana yang baik, kita kan minta tuh, pengen diberikan mimpi. Nah itu kan sholat sunnah. Sebelumnya sholat sunnah, namanya sholat sunnah istikharah. Nah sholat sunnahnya itu dengan sebab kita mau minta pilihan kepada Allah, mau minta pilihan, sababnya terakhir. Sholat dulu baru sabab, namanya sabab mutaakhir gitu. Ataupun sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar kita makanya sholat sunnah sebab ada sebabnya. Apa sebabnya? Mau bepergian. Bepergiannya udah belum. Itu berarti sebabnya mutaakhir. Namanya sholatun laha sababun mutaakhirun. Sabab sholat yang mempunyai sabab, sababnya mutaakhir, belakangan gitu. Sebab ada, saya kasih gambaran, sholat sunnah itu ada yang sholat sunnah tidak mempunyai sabab kemarin, yaitu contohnya sunnah mutlak, nggak ada mempunyai sabab kan. Kita sholat sunnah nggak ada sebab yang lain,
namanya sholat sunnah mutlak. Ada sholat sunnah mempunyai sabab. Sababnya ada mutaakhir, ada mutaqaddim, ada yang duluan, ada yang belakangan. Nah, kalau sholat sunnah istikharah itu sholat yang mempunyai sabab, sababnya mutaakhir, yang belakangan. Atau di sini sholat sunnah ihram. Sholat sunnah ihram, kalau kita mau ihram, baik ihram haji ataupun ihram umroh, kita mau melaksanakan ihram, ihramnya belum, tapi kita udah sholat sunnah. Nah, namanya sholat sunnah mempunyai sabab, sababnya belakangan gitu. Kayak tadi lagi sholat sunnah safar, ada sebabnya duluan, sabab dulu baru sholat gitu. Seperti apa? Seperti ntar di depan sholat sunnah wudhu tuh, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah toab, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah toab, itu namanya sababun mutaqaddimun gitu. Sholat sholat sunnah yang mempunyai sabab, sababnya mutaqaddimun, duluan. Coba kalau kita sholat sunnah wudhu, belum sunnah sholat wudhu, sholat sunnah wudhu kalau memang belum wudhu. Jadi adanya sholat sunnah wudhu ketika setelah wudhu dulu baru sholat sunnah wudhu. Jadi seharusnya begini kita nih, habis wudhu kita beres pakai pakaian, sholat sunnah. Sunnah apa dulu? Bukan qobliyah, tapi sholat sunnah wudhu. Sejak gurijek dari orok belum pernah ngerjain, sama saya juga. Iya, belum pernah ngerjain ini mah sholat sunnah wudhu tuh. Jadi beres wudhu, nah kita melaksanakan sholat sunnah wudhu dulu. Tuh kita berarti melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnahnya mempunyai sabab. Sababnya apa? Wudhu. Wudhunya adanya duluan, baru sholat sunnah, namanya sholatun laha sababun mutaqaddimun. Ada sholat sunnah mempunyai sabab, sababnya babarengan. Babarengan. Mana sholat sunnah yang sababnya yang babarengan? Seperti sholat istisqa ataupun sholat gerhana. Kita disunahkan sholat gerhana ya ketika gerhana, kan begitu ya. Kita sholat sunnah disunahkan sholat gerhana matahari atau bulan ketika gerhana. Belum disunahkan kita sholat gerhana kalau memang belum gerhana. Ataupun sudah tidak disunahkan melaksanakan sholat gerhana kalau memang udah beres gerhananya. Nah, kita disunahkan sholat gerhana ketika masih ada gerhana, disebutnya laha sholatun laha sababun muqarinun, sabab yang babarengan gitu. Wah, masih ada nih gerhananya, masih ada 10 menit lagi, kita masih ada tuh waktu disunahkan sholat gerhana gitu. Jadi melaksanakan sholat sunnah dengan sebab gerhana dan gerhananya masih muqarin, babarengan. Ataupun apalagi istisqa, sholat sunnah istisqa, sholat minta hujan. Ketika kita disunahkan sholat minta hujan, memang lagi kemarau, begitu kan, babarengan dengan kemarau. Kita kalau memang lagi hujan terus, nggak mungkin sholat istisqa, tidak disunahkan. Ataupun selesai, udah kemarau, udah musim hujan, udah nggak disunahkan lagi. Jadi sunnahnya sholat sunnah istisqa ketika lagi kemarau gitu. Disebutnya sababun muqarinun. Ada 4. 1, sholatun la sababalaha, sholat yang sunnah yang tidak mempunyai sabab. 2, sholat sunnah yang mempunyai sabab tapi sababnya belakangan, mutaakhir. Ada yang mempunyai sabab, sababnya duluan, disebutnya mutaqaddim. Ada sababnya babarengan, disebutnya muqarin gitu. Beda-beda hukum.
Nah, yang makruh, nah berarti nih di antara yang 4, yang makruh melaksanakan sholat sunnah ketika di waktu makruh yang 3, habis asar, habis subuh, ketika istiwa, yaitu 2 sholat sunnah. 1 sholat sunnah yang tidak mempunyai sabab, sunnah mutlak, atau sholat sunnah yang mempunyai sabab tapi sababnya mutaakhir, belakangan. Adapun kalau sholat sunnah yang mempunyai sabab, sababnya duluan, maka hukumnya tidak haram. La malahu sababun mutaqaddimun, tidak makruh mengerjakan sholat lahu sababun mutaqaddimun kalau memang sholat sunnahnya yang mempunyai sabab, sababnya duluan gitu. Sabab dulu baru sholat sunnah. Nah itu mas, sekalipun di waktu yang 3, habis asar, habis subuh, dan ketika istiwa, maka hukumnya tidak makruh tahrim, artinya tidak dosa. Seperti mana sababun mutaqaddimun karokaatai wuduin, seperti sholat sunnah wudu. Kita habis asar, udah beres sholat asar jam 4. Nah pengen baca Quran, kita wudhu lagi aja batal beres sholat asar, batal, pengen wudhu lagi, pengen baca Quran, wudhu lagi, beres wudhu kita sunnah wudhu, sholat sunnah wudhu kan tuh, iya disunahkan sholat sunnah wudhu. Nah itu kita sholat sunnah wudhu tidak haram setelah sholat asar. Sebab apa? Sekalipun itu sholat sunnah wudhu, sholat sunnah, tapi sholatnya sababun mutaqaddimun, sababnya duluan, wudhu dulu baru sholat sunnah. Beres sholat sunnah wudhu baru baca Quran. Begitu kudunya mah. Ataupun habis subuh, aduh ini habis sholat subuh udah kencing, kalau seandainya nggak dipakai baca Quran ini kayaknya tidur lagi nih mah. Udahlah baca apa, wudhu lagi, beres wudhu, katanya sholat sunnah wudhu ada nih, udahlah pengen ngerjain sholat sunnah wudhu, habis sholat subuh wudhu lagi je batal, beres wudhu sholat sunnah wudhu boleh, nggak haram gitu. Jadi kalau ada yang habis sholat asar, udah beres sholat asar, ke kolam lagi terus sholat sunnah, jangan langsung disalahin, waduh lu mah doraka lu. Iya jangan begitu. Ataupun habis sholat subuh orang mau sholat sunnah, udah jangan disalahin, waduh doraka, udah lu mah tuh mah orang doraka, waduh udah gak dapat pahala itu mah, malah dosa. Ya tanya dulu sholat apa dia gitu ya, sholat apa. Jadi sekali lagi 2 yang termasuk haram sholat sunnah di waktu yang 3, yaitu 1 sholat sunnah yang tidak mempunyai sabab, 2 ataupun sholat sunnah yang mempunyai sabab tapi sababnya mutaakhir, ya sababnya belakangan.